Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nesya Sausan Salsabila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan kita di era media sosial yang kompetitif, yaitu tekanan untuk selalu terlihat bahagia dan berpikiran positif. Mengapa ini penting? Karena di era digital saat ini, kita semua rentan terhadap fenomena yang disebut toxic positivity. Survei menunjukkan media sosial yang dipenuhi konten, kebahagiaan, juga kesempurnaan palsu menciptakan tekanan sosial besar, terutama di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Beberapa waktu lalu, saya menemukan sebuah konten TikTok yang cukup menarik perhatian saya. Di sana tertuliskan, ketika ingin menangis, tapi brandingmu adalah happy personality. Yang mengejutkan, kolom komentar pun diisi oleh ribuan komentar yang mengatakan relate. Dan sebagiannya juga mengakui bahwa mereka melakukan silent retweets. Kenapa? Karena mereka takut terlihat lemah dan diketahui oleh teman-temannya. Rekan-rekan, inilah wajah dari toxic positivity atau positivitas yang beracun. Secara sederhana, toxic positivity ini adalah keyakinan berlebihan bahwa tidak peduli betapa parahnya situasi kita yang kita alami, kita harus selalu menjaga emosi positif dan juga menolak semua emosi negatif. Untuk itu, saya akan menjabarkan 3 pilar dampak negatif dari toxic positivity yang dapat merusak kehidupan kita. Yang pertama, dampak emosional. Toxic positivity ini dapat menjebak kita dalam lingkaran rasa bersalah karena sedih. Dan lama-kelamaan, kita akan menjadi sulit mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan yang kedua, dampak sosial. Tekanan ini terlihat jelas dari cerita TikTok tadi. Kita takut dicap baperan, lemah, sehingga kita pun akan memilih untuk diam dan menyembunyikan kesulitan kita. Dan akibatnya, hubungan pertemanan kita pun akan menjadi dangkal. Kenapa? Karena semua orang sibuk mempertahankan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Dan yang ketiga, dampak psikologis. Perasaan yang terus dipendam ibarat bom waktu yang dapat memicu kecemasan, bahkan kondisi burnout yang parah. Setelah kita memahami akar masalah dan dampaknya, pasti akan muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana kita dapat bersikap positif secara realistis? Langkah pertama, validasi perasaan diri dan tumbuhkan self-compassion. Dengan menerima setiap emosi tanpa perlu merasa bersalah dan atau menghakimi diri sendiri. Saat kita gagal atau tidak baik-baik saja, bersikap lembutlah pada diri sendiri. Karena mengakui emosi itu bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh penulis ternama Brené Brown dalam bukunya The Gift of Imperfection, yaitu It's okay to not be okay. Kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, lelah, atau bahkan gagal. Karena justru dari momen-momen itulah kita belajar untuk tumbuh dan memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Langkah terakhir, membangun empati yang realistis. Kita bisa memulai dengan lingkungan terdekat seperti lingkungan kampus, yaitu dengan menciptakan ruang aman bagi siapapun untuk berbagi tanpa takut dihakimi. Karena empati sejati bukan tentang memberi solusi, tapi tentang hadir dan juga memahami. Teman-temanku sekalian, dari seluruh pembahasan kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua mulai hari ini untuk berani melepas topeng selalu bahagia kita. Berikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa, untuk beristirahat, dan untuk mengatakan, saya tidak baik-baik saja, tanpa rasa bersalah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nesya Sausan Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.